Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang berpikir kritis pada pokok bahasan Quran Surat Al-Imran ayat 190-91. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini pertama adalah membaca Al-Quran Quran Surat Al-Imran ayat 190-91 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, mampu mengartikan dan memahami isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190-91. Yang ketiga, mengamalkan perilaku kritis dalam kehidupan sehari-hari melalui pendekatan saintifik dan metode discovery learning. Anak-anak, adakah yang tahu definisi berpikir kritis? Definisi berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memadu keyakinan dan tindakan. Sebagai orang yang beriman, kita hendaklah mengamini semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memenuhi makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Quran Surat Al-Imran ayat 190-91 yang akan kita bahas nanti asbabun nuzul. Yang kedua, bacaan Surat Al-Imran ayat 190-91. Yang ketiga, isi kandungan. Yang terakhir, penerapan perilaku berdasarkan Surat Al-Imran. Bapak akan bacakan Quran Surat Al-Imran ayat 190-91. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Terjemah Quran Surat Al-Imran ayat 190-91. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Asbabun nuzul sini dikisahkan, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran yang dibawa Musa kepadamu. Kemudian dijawab, tongkat yang dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas. Maka Rasul berdoa kepada Allah, dan turunlah Quran Surat Al-Imran ayat 190-91 yang mana sini mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadian hal-hal yang menakjubkan dengan firman-Nya dari firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 menyebutkan bahwa, ya Tuhanku, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah kita
Disinilah letak berpikir kritis bagi kita. Di perintah yang lain, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kita disuruh oleh Allah untuk memikirkan hal-hal ciptaannya Allah dan dilarang untuk memikirkan tentang zatnya Allah. Ciri-ciri ulil albab. Pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sebagai orang ulul albab. Lanjut. Di dalam gambar bisa kalian amati berapa tokoh-tokoh pada zaman dahulu, pemikir-pemikir Islam, yang penemu-penemu dalam Islam yang masuk dalam ulul albab. Mereka pemikir-pemikir pada zaman dahulu. Banyak teori-teori yang penemuan-penemuan beliau yang ditemukan. Mudah-mudahan selanjutnya kepada kita semuanya bisa melanjutkan mereka. Di abad modern ada banyak lagi juga segelintir pemikir-pemikir abad modern. Di gambar ada tampak pemikir di Indonesia. Ada Ahmad Dahlan, ada tokoh Hasyim Asy'ari. Itu bagian dari pemikir-pemikir pada abad modern. Lanjut. Selanjutnya, di sini kita disuruh oleh Allah untuk menggali ilmu pengetahuan dari ayat-ayat Allah. Bagaimana firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab." Sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yang disebut dengan ulil albab. Kita amati, ada sebuah gambar, kita kaitkan dengan firman Allah, barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang menghendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-An'am ayat 125. Di sini diilustrasikan ketika manusia mendaki dan berada di ketinggian, makin tinggi semakin sulit baginya untuk bernapas karena tekanan udara berkurang 1 derajat setiap kali ia naik 1 meter. Dikala kita naik di dalam pegunungan, itulah yang terjadi. Dalam Quran surat Az-Zariyah yang 49 ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kan ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Kata berpasangan dalam Al-Quran bermakna laki-laki dan perempuan. Bahkan atom juga berpasangan positif negatif, atau kekuatan menolak dan kekuatan menarik, berpasangan beragam bentuk. Nah, ini adalah kekuasaan Allah, yang mana Allah menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada matahari, ada panas, ada dingin. Di dalam Al-Quran juga ada disebutkan di Quran surat Al-Ankabut ayat 41, yang mana 14 abad lalu dalam Quran itu sudah menggambarkan, yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Nah, ini bisa kita ambil hikmah, artinya bahwasanya kita itu jangan sampai meniru seperti kebiasaan dari laba. Kita harus berpegang teguh kepada Allah. Lanjut. Ciri-ciri ulil albab yang lain. Yang kedua adalah selalu berpegang teguh pada kewajiban kebaikan dan keadilan. Yang ketiga, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori ataupun dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Artinya, orang yang digolongkan ulil albab, beliau ini orangnya teliti dan kritis. Setiap menerima informasi itu enggak langsung ditelan begitu saja, diterima begitu saja, tapi dianalisis dan diteliti terlebih dahulu. Enggak sampai istilahnya
salah langkah dalam menjalankannya. Yang keempat, sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Seorang ulil albab, mereka ini tidak sombong. Yang kelima, istiqomah dalam melaksanakan sholat lail. Yang keenam, yaitu takut kepada Allah. Selanjutnya, perilaku terpuji dari berpikir kritis. Yang pertama, akan senantiasa bersyukur kepada Allah dan atas anugerah alam semesta bagi umat manusia. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkapkan misteri penciptaan alam. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Artinya, berpikirnya itu tidak sesaat, tapi untuk sampai ke masa akan datang. Yang keempat, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang-orang yang visioner. Artinya tidak berpikir jangka pendek. Itu perilaku yang terpuji untuk berpikir kritis. Yang terakhir, termotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon atas gejala alam yang terjadi. Lanjut, hikmah berpikir kritis. Yang pertama, kita akan dapat menyelesaikan masalah dan mendapatkan jalan keluar yang tepat, objektif, karena melalui analisa yang mendalam. Yang kedua, kita tidak mudah ditipu dan dibohongi isu orang lain. Contoh, tidak mudah terhasut berita hoaks atau contoh dalam penipuan belanja online. Artinya, setiap informasi itu kita akan kaji yang mendalam. Yang ketiga, dapat memperoleh pemahaman dan ilmu yang lebih mendalam. Yang keempat, dapat memahami segala penciptaan dan kekuasaan Allah tanpa ada keraguan. Yang kelima, kita akan dapat menciptakan inovasi atau kemajuan yang dibutuhkan lingkungan dengan memadukan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, menjadi orang yang memahami dan menghargai sudut pandang orang lain, karena keterbukaan akan masukan dan pendapat orang lain. Artinya tidak egonya sendiri atau egois orang tersebut. Yang terakhir, ini ada gambar, tolong kalian analisis fenomena alam. Ada gunung meletus, ada laut dua warna, ada klotok terapung, dan fenomena pasang air surut. Kan kaitkan dengan pengetahuan alam. Nanti kalian analisis apa kaitannya dengan, kita kaitkan dengan perintah Allah di Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Sekian materi pada pertemuan kali ini sebagai bahan ajar untuk kalian. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang lain. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.